Tuhan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sebuah kutukan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Makin panas. Sekian lama diamnya Virgon Tambunan justru untuk melancarkan manuver hukum yang bikin Inara Rusli istrinya mengelus dada. Sebab bagaimana tidak, pada sidang cerai perdana yang beragendakan mediasi, Virgon justru menarik gugatan cerainya. Tapi publik dan netizen yang mengira Virgon cabut gugatan cerai demi rujuk dengan Inara, auto kecewa tingkat dewa. Pasalnya Virgon mencabut gugatan cerai pada Rabu 17 Mei 2023 lantaran ingin melayangkan gugatan cerai baru dengan mengubah materi pokok perkara yang ia gugat. Jika pada gugatan sebelumnya Virgon hanya ingin cerai sementara anak-anak diasuh bersama, maka pada gugatan cerai yang akan dilayangkannya pada Jumat besok, Virgon menambahkan poin yang bikin Inara naik pitam. Lantun lagu Diary Depresiku itu menginginkan hak asuh penuh bagi ketiga anaknya. Nomor antrian A15, silakan menuju layanan kasir. Nomor antrian A15, silakan menuju layanan kasir. Nomor antrian A15, silakan menuju. Permohonan cerai talak telah dicabut oleh pemohon dan hakim telah membaca penetapan pencabutannya dan menyetujuinya. Dari kata-katanya sih kita kurang bisa menanggapi lebih jauh ya, karena terkait anak itu kan ada di dalam gugatan poin 13, 14, 15 dan di dalam petitum juga poin 3 bahas tentang hak asuh anak, termasuk masalah anak akan kita minta dalam permohonan. Hak asuh anak penuh gitu bang? Iya, ketiga sebelum. Ya kalau misalnya Mbak di posisinya Mbak Inara seperti apa? Digugat cerai tiba-tiba dicabut, ya seperti apa gitu? Serius nggak sih sebenarnya? Dari kita sih sebenarnya mempertanyakan keseriusan dari Bapak Virgon dan kuasa hukumnya gitu. Apalagi terkait dengan anak ini kan hal yang sangat fundamental ya. Gitu. Mungkin rekan saya mau tambahin. Iya, terkait dengan pencabutan ini kan kita dari kuasa hukum Mbak Inara merasa bahwa kuasa hukum ataupun dari Virgon sendiri terlalu bermain dalam ranah pengadilan. Toh ini permohonan sudah diajukan. Bahkan tadi disampaikan oleh majelis hakim dari gugatan itu pun baru satu orang yang tanda tangan dari beberapa kuasa. Itu kan kita jelas lihat bahwa ketidakseriusan dari pihak pemohon atau dari Virgon sendiri gitu. Dan bahkan hari ini kita datang untuk menghadiri agenda sidang, nyatanya sebelum dimulai sudah diajukan pencabutan gitu. Jadi ini ketidakseriusan dari kuasa hukum ataupun dari Virgon sendiri dalam persidangan ini. Dalam sidang yang digelar secara tertutup, kubu Inara sudah berusaha mati-matian untuk menjegal manuver hukum kubu Virgon dengan meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat agar tidak mengabulkan permohonan pengabutan gugatan cerai Virgon. Lantas apa yang menyebabkan Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan cerai Virgon dan menolak permintaan kubu Inara? Benarkah karena syok di ruang sidang, Inara dilarikan keluarganya lewat pintu samping Pengadilan Agama yang tak dikerumuni awak media? Tapi udah aja ruang sidang
Mbak Inara gimana mungkin Mbak Inara? Mbak Inara hasilnya gimana Kak Inara? Mbak Inara hasilnya gimana Kak Inara? Sebenarnya bukan tidak mau bicara, terlalu prematur. Kami masih tunggu 2 hari lagi. Gugatan tersebut didaftarkan, nanti kami bicara lagi gitu. Bukan tidak kooperatif. Kooperatif pasti kooperatif. Bahkan kami sangat berterima kasih atas atensi media-media, kawan-kawan wartawan terkait case ini. Tapi karena case ini begitu sensitif, kami juga meminta Mbak Inara untuk sementara waktu berdasarkan instruksi, berdasarkan advice dari lawyer, jangan terlalu banyak memberikan statement. Mbak Inara ini sendiri, klien kami ini ada melakukan laporan polisi baik kepada Virgon maupun pihak lain, begitupun pihak lain kepada klien kami. Jadi untuk memberikan statement sangat dibatasi gitu, karena ada beberapa proses hukum yang dihadapi begitu. Santai sih, reaksi Bu Inara santai, tetap percaya diri, tetap mantap. Bahkan kami sebagai lawyer sudah sangat-sangat membantah dalam persidangan, walaupun tertutup kan rekan-rekan nggak bisa lihat. Iya. Tapi kami sudah semaksimal mungkin membantah supaya majelis hakim tidak mengabulkan pencabutan itu. Gitu. Tapi ternyata berdasarkan hukum acara perdata, memang kalau belum masuk dalam materi pokok itu bisa dicabut. Cuman kalau ini terjadi di Amerika Serikat ya, ini udah contempt of court, tidak menghormati pengadilan. Kita mempunyai bukti, kita mempunyai saksi yang baru yang telah kita simpulkan dan itu kita analisa bersama bahwa insya Allah kami yakin akan mendapatkan hak adonah atau perwalian anak kepada klien kami Mas Virgon. Jadi untuk bukti dan saksi-saksinya nanti akan kita segera kumpulkan, dan juga tadi Mas Kris menyampaikan bahwa 1-2 hari ini kita juga akan memasukkan gugatan baru. Kini kubu Inara seolah tak sabar menanti gugatan cerai baru yang diajukan Virgon. Seolah kepalang basah, Inara yang melaporkan Virgon dan Tenri Anissa atas dugaan perzinahan akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan hak asuh ketiga anaknya. Di sisi lain, kubu Virgon harus bekerja keras untuk membuktikan Inara cacat secara hukum sehingga tidak layak mendapatkan hak asuh ketiga buah hatinya yang masih di bawah umur. Secara hukum Indonesia, seluruh anak itu hak asuhnya kepada ibu. Di bawah 12 tahun itu kepada ibu. Dari 10 putusan pengadilan, 10-10-nya ibu gitu. Jadi kalau terkait hak asuh anak, beliau optimis ya silakan dibuktikan, tapi jangan dicabut dong. Kalau dicabut gimana bisa dibuktikan? Gitu. Terus anak-anak ini kan masih di bawah 12 tahun semua, ya kan? Bahkan yang pertama saja masih homeschooling gitu, karena khawatir lah terkait kondisi sekarang ini, ya. Khawatir hanya Ali yang sekolah. Nah, jadi jika mereka berpendapat bahwa dengan mencabut maka bisa mengambil, ya salah itu. Ya karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada pasal pidananya ya, memisahkan antara anak dan ibu itu pidana. Saya tegaskan kepada Bapak Virgon itu pidana. Nah, jadi mohon kalau emang ingin mendaftarkan gugatan lagi kami tunggu 2 hari lagi, berarti hari Jumat. Kalau ternyata hari Jumat tidak mendaftarkan gugatan baru dan sudah terlanjur masuk berita acara sidang, ya kami akan bermain sesuai dengan cara Bapak Virgon, ya rekan ya. Ya kita hanya defense saja, sebagai termohon kan defense ya, bertahan saja. Kalau bisa kita ajukan gugatan balik. Dulu bucin hingga mengabadikan kebucinannya kepada Inara lewat sebuah lagu, sekarang Virgon seolah membenci Inara. Setidaknya dengan tidak mau berbagi hak asuh anak dengan Inara, Virgon menegaskan bahwa dirinya ogah menjalin silaturahmi dengan Inara bila resmi bercerai nanti. Sikap ekstrim juga ditunjukkan oleh Eva Manurung, ibunda Virgon. Eva menumpuk kekesalannya terhadap Inara, kini gencar tampil di depan awak media untuk membongkar keburukan menantunya itu. Saya nggak diperbolehkan ketemu sama cucu saya. Tunggu aja nanti tanggal mainnya. Tunggu. Semua saya akan speak up semua di stasiun televisi biar kamu tahu. Biar kamu tahu kamu ibu yang kayak apa. Dalam waktu dekat kita juga sudah berdiskusi bersama
sama manajemen dan keluarga ada unsur dan tindak pidana yang kita akan laporkan. Kita lagi menyusun konstruksi hukumnya. Kita tinggal tunggu kapan klien kami sudah siap untuk membuat laporan. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkuak kasus perceraian selebriti yang tak kalah mengejutkan. Presenter dan komedian Deddy Mahendra Desta seolah mendadak menggugat cerai istrinya Natasha Rizky. Gugatan Desta dilayangkan pada 11 Mei lalu, teregistrasi dengan nomor gugatan 1583 PDT.G 2023 PAJS. Lantas apa yang membuat Desta tiba-tiba ingin mengakhiri pernikahannya dengan Natasha yang telah menikah selama 1 dekade itu? Benarkah karena Desta mencurigai Natasha memiliki pria idaman lain? Apa sih? Ada itu dari tahun turun, 2022, dari tahun 2002 ya. Dari penjelasan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, diketahui Desta hanya menginginkan cerai talak dan tidak menyertakan gugatan harta gonogini maupun hak asuh bagi ketiga anaknya. Meski begitu, netizen yang maha kepo ingin menyikap tabir pernikahan Desta dan Natasha yang selama ini terlihat harmonis. Meski usia Desta terpaut 16 tahun lebih tua dari Natasha, presenter berusia 46 tahun itu bisa mengimbangi Natasha. Lantas kapan sidang cerai perdana mereka digelar? Mungkinkah Natasha masih mengharapkan rujuk dengan Desta? Ya pastilah pernah, namanya pernikahan kan nggak mungkin lurus-lurus aja, nah, pasti ada marah-marahan yang ngambek-ngambekannya. Iya, apalagi Caca kan termasuk pernikahan dini. Iya. Janganlah cepat berlalu. Kayaknya beda dengan gitu. Ya apalagi kita kan terlalu beda ya, jadi masih terus penyesuaian. Kayaknya sampai seterusnya penyesuaian ya, namanya menikah mah ya namanya dua manusia jadi satu, itu kan perlu penyesuaian ya. Mudah-mudahan sih bisa dilalui dengan baik. Iya baik ya, semoga bisa nerima apa adanya juga ya. Saat ini sih dia emang sangat lempeng gitu. Kalau gue itu kan orangnya belak-belok ya. Belak-belok dalam arti orangnya tuh sangat dinamis gitu loh. Orangnya tuh masih yang ya you know lah gitu loh pokoknya. Ya pokoknya aku tuh jujur, aku juga ada momen dimana yang kayak aku tuh sebenarnya kayak nggak suka banget, tapi kayak ya udah gitu terima aja, karena kan juga dia ya nerima aku juga karena memang kita beda usia kan. Pasti ada lah setiap pasangan yang kayak ada salah satu dari kita yang kita nggak suka dari pasangan kita, tapi ya kita emang harus nerima. Di pengadilan yang sama, kemarin siang terjadi drama yang cukup menyita perhatian awak media. Pada sidang cerai kedua antara Sandi Aulia dan David Herbowo, lagi-lagi kedua prinsipal tidak hadir. Yang bikin penasaran netizen, pihak David sama sekali tidak mengutus pengacara untuk mengawal proses perceraiannya dengan Sandi. Itu sebabnya 2 pekan mendatang, pada sidang cerai ketiga yang beragendakan pemanggilan tergugat, majelis hakim menunggu David maupun pengacara yang membawa surat kuasa atas perceraiannya dengan Sandi. Jika David tidak kooperatif, maka mediasi ditiadakan dan langsung masuk ke materi pokok perkara. Sidang pertama kemarin kan pihak dari tergugatnya tidak hadir, dan di sidang kedua ini juga tergugatnya tidak hadir. Dan dari pengadilan tadi sudah diputuskan bahwa sidang selanjutnya itu adalah panggilan dia untuk yang terakhir kalinya. Kalau tidak hadir maka dilanjutkan dengan prosedur biasa seperti gugatan-gugatan biasa. Jadi hari ini agendanya itu, teman-teman. Untuk gugatnya sendiri Mas, tadi sempat dihubungi mau datang, tapi karena ada keperluan nggak jadi cukup dari kita aja. Tadi kita udah sampaikan juga ke majelis hakim. Kita tadi dapat penetapan penundaan untuk sidang selanjutnya 2 minggu kemudian. Sejak pisah rumah, hubungan Sandi dengan David Herbowo memang kurang baik. Kabarnya komunikasi terputus, sekalipun Sandi berusaha menghubungi David untuk membicarakan Claire Herbowo, putri sematawayang mereka. Lalu benarkah David sengaja tidak kooperatif agar sidang cerai berlangsung singkat dan putusan cerai bisa dilakukan secara fair stake? Kalau misalnya dalam 3 kali proses tidak hadir, maka tidak ada proses mediasi. Jadi kita lanjutkan dengan prosedur biasa adalah pembacaan gugatan, pengajuan
bukti-bukti tertulis dan pengajuan saksi. Setelah itu langsung perstek putusannya.